Sesungguhnya keluarga itu seperti mesin di dalam mobil. Ya, kalau mesinnya rusak, mobil tidak bisa jalan. Pertanyaan saya satu, apakah masih tersisa di hatimu rasa tanggung jawab? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Para peserta webinar ketahanan keluarga PKS Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Daerah Dakwah 10 dan sekitarnya yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, pagi ini yang diberkahi, insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah dalam ruang online. Insya Allah ini juga representasi dari kebaikan dan amal soleh serta konsistensi kita untuk menyebarkan kebaikan. Alhamdulillah masih istiqomah sampai sekarang. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih dalam suasana pagi, saya ingin menyampaikan duka cita lebih dahulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kader-kader kita sudah mulai berguguran satu persatu memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi pandemi, mereka tetap bertugas menunaikan dakwah fisabilillah dan mereka telah menyelesaikan tugasnya insya Allah dengan husnul khatimah. Tadi malam Ustaz Saifuddin Zuhri, kemudian Pak Ibnu dari DPP, Pak Ibnu Mintarsyah. Sebelumnya lagi sudah banyak saudara-saudara kita yang berpulang dan kita tidak tahu, kita juga akan menyusul kapan. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita masih terus istiqomah dan mengisi ruang kebaikan ini dengan penunaian janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima mereka semua yang telah mendahului kita, amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diampuni dan Allah, semua orang akan bersaksi. Orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kenal kita akan bersaksi bahwa kita adalah orang baik. Kalau orang tidak baik, tidak usah diucap. Ini satu pelajaran kita semua, betapa pentingnya merajut bangunan amal kita dengan kebaikan-kebaikan, dan itu akan semua menjadi sejarah dan insya Allah menjadi wasilah min wasail dari Allah pertemuan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya ingin menyampaikan rasa syukur alhamdulillah juga kepada ibu di Jawa Tengah, khususnya di daerah Dakwah 10 yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai ruang silaturahim dan insya Allah juga ruang meningkatkan iman, ilmu dan amal kita untuk bisa lebih baik insya Allah. Dan tema ini adalah tema yang sesungguhnya bukan tema baru. Bisa jadi juga tema yang membosankan karena dia berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita, yaitu tema tentang keluarga. Seringkali orang merasa tidak penting karena ini urusan privasi, urusan pribadi, dan setiap orang punya kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan penataan keluarga. Sesungguhnya keluarga itu seperti mesin di dalam mobil. Ya, kalau mesinnya rusak, mobil tidak bisa jalan. Mobil tidak pernah di-tune up, tidak pernah diservis,
dalam hal ini mesinnya terutama, tentu saja juga akan mengganggu perjalanan mobil itu sebagai sebuah kendaraan yang layak dipakai untuk di perjalanan. Dan keluarga itu adalah mesin di dalam mobil itu yang sepertinya tidak terlihat, tapi memainkan peranan penting dalam menggerakkan satu peradaban, dalam rangka membangun satu peradaban. Nah, peradaban tidak akan ada tanpa manusia. Atau kata Ibnu Khaldun, sesungguhnya ornamen penting dari satu peradaban itu adalah sumber daya manusia, human resources. Ya. Dan tidak ada peradaban tanpa keluarga. Nah, hari ini alhamdulillah, ini makalah lama ya, tahun lalu kalau tidak salah, tapi pakai lagi insya Allah masih relevan. Keluarga seperti bicara tentang Islam, itu juga klasik tapi tetap penting. Tidak terlihat tampaknya, tapi sesungguhnya dia memiliki peran penting dalam kehidupan, dan bahkan Islam menyebutkannya urusannya dengan akhirat. Baik, kita masuk kepada keluarga sebagai fondasi penting membangun peradaban. Ini ada beberapa terminologi keluarga, kemudian fondasi, yang ketiga membangun peradaban. Ada 3 terminologi ya. 1 keluarga, 2 fondasi, yang ketiga membangun peradaban. Saya ingin mulai dari terminologi ini dulu, yaitu dimulai dari keluarga. Ya, keluarga ini terminologi bahasa Indonesia, ya, kosakata kita. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya usroh. Al-usroh bermakna bisa diartikan adiru al-hasinah, benteng yang kokoh. Ya. Di dalam bahasa Arab, keluarga itu artinya benteng yang kokoh. Ya. Kalau diibaratkan sebuah benteng, maka dia adalah pertahanan. Pertahanan dari berbagai bentuk serangan dan ancaman. Kalau kita manai juga dia benteng, dia juga ada dimanai perlindungan. Ya. Perlindungan terhadap berbagai nilai-nilai kemanusiaan. Makanya banyak pakar, terutama ahli sosiologi, menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah bangunan masyarakat dan negara. Kalau dalam ilmu politik, keluarga juga disebut unit terkecil atau miniatur dari sebuah negara. Dalam ilmu sosiologi disebutkan keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat. Tidak akan terbentuk satu bangunan masyarakat jika tidak dibentuk sebuah keluarga. Dan yang dimaksud dengan keluarga itu adalah terdiri dari suami, istri, dan anak, bapak, ibu, dan anak. Atau lebih jelas lagi definisinya, yang dimaksud pasangan dalam Islam itu adalah suami itu adalah laki-laki dan istri adalah perempuan. Kata-kata laki dan perempuan ini harus secara jelas disebutkan. Begitulah undang-undang yang peraturannya di dalam rujukan dalam bangunan ini. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran itu, kata-kata laki dan perempuan itu secara jelas, secara sharih ya, secara qat'i, secara jelas. Hukumnya juga jelas. Ya. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 124 itu, wa may ya'mal minas solihati min dzakari au unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna naqira. Jadi kata zakar wal unsa itu disebutkan secara definitif untuk menyebutkan kejelasan kedudukan laki dengan perempuan dalam kehidupan. Dalam surat An-Nisa ayat 1 juga disebut secara definitif rijal dan nisa. Ya, rijal itu laki-laki, nisa itu perempuan. Mereka disebut sebagai pasangan. Ya. Jadi ini sekaligus menegasikan berbagai bentuk nilai yang menyebutkan keluarga juga bisa laki bersama laki-laki atau perempuan bersama perempuan, atau mereka yang menyebutkan bangunan keluarga itu bisa terdiri dari siapapun
andai kata mereka bersepakat hidup di dalam satu atap, suka sama suka, mereka bisa disebut keluarga. Islam tidak demikian. Islam mengarahkan yang dimaksud dengan keluarga yang disebut dengan unit terkecil bangunan masyarakat itu adalah terdiri laki dengan perempuan. Pasangan itu adalah laki dengan perempuan. Baik, saya mulai tadi dari pengantar secara filosofis. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 52 Nomor 2009. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini adalah undang-undang tentang kependudukan. Ya, yang ini menjadi dasar bagi negara kita Indonesia mengatur kebijakan publik tentang keluarga. Artinya keluarga menjadi satu bagian dalam agenda pembangunan nasional. Kita baru bicara tentang pengertian, belum bicara tentang bagaimana realita nanti di lapangannya. Jadi kalau kita lihat keluarga adalah unit terkecil, ini tinjauan sosiologis ya. Suami istri, tapi yang dimaksud suami istri, terminologi ini adalah mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan pasal 1, pengertian tentang perkawinan, yaitu terdiri dari laki dan perempuan, atau karena waktu itu tahun 74 tidak menyebut kata perempuan, wanita ya. Laki-laki dan wanita diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, makanya yang dimaksud suami istri itu adalah laki-laki dengan perempuan. Dalam ilmu sosiologi ini juga disebut sebagai keluarga batih atau keluarga inti. Bapak, ibu, dan anak. Nanti inilah perbedaannya dengan Islam. Ya. Lanjut. Ya. Bingkai. Ini bingkai. Prem ya. Terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak serta mencakup seluruh anggota keluarga dan karib kerabat. Dalam pandangan Islam yang disebut keluarga, ahlun itu adalah yang memiliki nasab ke atas dan ke bawah, ke samping, ke kanan dan ke kiri. Ya. Pasangan suami istri, anak-anak serta mencakup seluruh anggota keluarga dan karib kerabat. Bahkan kalau kita melihat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang masuk dalam tanggung jawab keluarga itu termasuk di dalamnya adalah khadimah atau orang-orang yang ikut dengan kita itu disebut sebagai satu keluarga besar. Misalnya kita lihat peristiwa Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah sejak usia balita ya, sampai Rasulullah ditinggal wafat, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian bertemu dengan Ummu Aiman yang sudah tua. Bagaimana perlakuan Nabi kepada Ummu Aiman itu sungguh sangat menjadi teladan buat kita semua. Rasul tidak membedakan bahwa dia adalah seorang pengasuh Rasulullah ketika masa kecil, tapi karena sudah dianggap sebagai keluarga, maka ada hak-hak sebagai anggota keluarga yang sama dipenuhi oleh Rasulullah kepada Ummu Aiman. Ini contoh saja. Selain nasab, jadi ada satu pemenuhan hak yang harus ditunaikan andai dia berada dalam satu cakupan yang disebut dengan family atau keluarga. Itu yang membedakan nanti pengertian undang-undang kependudukan dengan pengertian dalam Islam. Dalam Islam itu pengertian keluarga lebih luas. Membangun keluarga adalah tahapan penting setelah membentuk kepribadian individu sebelum terbentuknya tatanan masyarakat dan negara. Ya, ini bingkai kita. Maksud bingkai adalah pandangan Islam ya. Jadi Islam tidak memisahkan membentuk keluarga dan membangunnya, beda ya. Kalau membentuk itu kita baru buat fondasinya. Kalau membangun lalu kita membuat satu bangunan di atas fondasi itu, ya. Nah, jadi membangun keluarga itu artinya long life, selamanya. Dalam Islam itu dijadikan sebagai bahkan sarana pertemuan kita dengan Allah,
untuk masuk surganya. Atau nauzubillah min dzalik menjadi sebab kita diseret ke dalam neraka karena urusan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi ada hal yang sangat fundamental dalam pandangan Islam terkait dengan bangunan keluarga ini. Kalau dalam tinjauan sosiologis, tadi sudah saya sebutkan, tidak akan terbentuk satu masyarakat tanpa keluarga, tanpa ada bangunan keluarga. Kalau keluarganya baik, insya Allah masyarakat akan baik. Keluarganya buruk, maka masyarakat juga akan menjadi terdampak keburukan, akibat keburukan itu menjadi juga buruk. Ya, ini contoh-contohnya sudah banyak kita temukan pada hari-hari ini. Fondasi itu adalah asas ya. Fondasi kalau kita mau bangun rumah, itu sudah tergambar oleh kita mau bangun rumahnya seperti apa. Sedalam fondasi itu, setinggi itu pula bangunan rumah kita. Jadi kalau kita mau bangun rumah 3 tingkat, maka fondasinya harus minimal mungkin 50 meter ke bawah. Semakin dalam fondasi, semakin bisa kita mencapai puncak tertinggi, ya. Semakin tinggi bangunannya. Jadi kalau mau bangun Burj Khalifah yang tingginya menara tertinggi di dunia itu, maka bisa dibayangkan sedalam apa fondasinya. Di fondasi itulah asas. Fondasi itu adalah satu hal yang sangat penting. Kalau kita hanya mau bangun rumah gubuk tanpa tembok, hanya sekedar dari gedek saja, misalnya dari bilik, bahkan tidak perlu fondasi. Bayangkan kalau misalnya kita mau membangun istana pasir istana pasir yang pasir itu hanya ada di tepi laut misalnya. Tanpa perlu fondasi, begitu ada gelombang laut mengena kepada bangunan pasir itu, maka cepat sekali lenyap, mudah sekali goyang, tidak kokoh. Ya, baru terkena riak-riak kecil saja langsung bangunan istana itu runtuh. Ya. Kira-kira seperti itulah nanti bangunan keluarga kita. Jadi visi tentang membangun keluarga itu seperti apa, nanti seperti itulah fondasinya. Nah, kalau kita capai lebih jauh lagi visi kita membangun peradaban apa seperti yang mau kita bangun, seperti itulah kira-kira fondasi bangunan keluarga kita. Nah, visi itu adalah pandangan ya. Bapak Ibu coba kita melatih kalau pagi-pagi ngelihat mungkin di gunung, di atas gunung atau di tepi laut. Sejauh mata kita memandang sampai ke ujung, itulah yang disebut dengan visi. Seluas itulah visi kita. Tapi kalau kita hanya berdiri di jalan, kemudian kita memandang dengan visi kita, dengan pandangan kita, tertutup oleh tembok, oleh bangunan, maka kita dibatasi visi kita oleh bangunan-bangunan itu. Nah, kalau visi dalam bangun peradaban seharusnya tidak terhalangi oleh bangunan-bangunan fisik itu. Visi seorang muslim, bangunannya itu adalah sampai membangun surga di akhirat. Ya. Sejauh itu pula peradaban yang ingin kita bangun. Karena itu, relevasinya menjadi kuat, Bapak Ibu sekalian. Peradaban apa seperti yang mau kita bangun, seperti itulah kira-kira bangunan keluarga yang akan kita bentuk dan yang akan kita bangun di atasnya. Nah, kita masuk kepada peradaban. Peradaban sudah menjadi kata serapan itu dari bahasa-bahasa Arab ya, dan kita suka menggunakan istilah dahulukan adab sebelum ilmu. Adab itu sebenarnya orang yang sudah memiliki satu perilaku yang terstruktur dan diterima oleh banyak orang sebagai sebuah kebaikan. Jadi adab. Rasulullah menyebut kata adab itu adabani fa'ahsanit robi ta'dibi ya. Jadi Tuhanku yang mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan begitu. Istilah peradaban, civilization kalau dalam bahasa Inggris, sering dipakai untuk menunjukkan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan yang mengandung unsur-unsur tadi ya, halus, indah, tinggi, sopan, dan luhur. Luhur itu
bahasa Jawa ya. Kalau dimaknai bisa bermakna mulia, halus, indah, tinggi, sopan, dan luhur. Itu disebut dengan civilized. Artinya beradab. Kota Madinah disebut dengan civilized waktu itu karena lebih beradab dibandingkan penduduk kota Mekah. Mengapa disebut masyarakat sipil? Kalau dalam bahasa namanya Madani. Disebut Madinah itu kota. Artinya disebut kota karena sudah terbangun satu peradaban. Satu masyarakat yang terstruktur, yang memiliki budi pekerti, yang memiliki akhlak yang mulia, dan bangunan-bangunannya sudah mulai tertata rapi. Itu di Madinah. Nah, Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengajak sahabat-sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah karena di kota Madinah itu civilized. Ya, sudah terbangun satu masyarakat sipil yang beradab. Dia di Madinah maksud saya sudah terbentuk satu masyarakat yang terbuka, open minded. Di situ hidup masyarakat dari berbagai agama, dari berbagai suku, tapi mereka bisa hidup rukun, saling menghormati. Tidak seperti di kota Mekah yang kemudian terkenal dalam sejarah Islam disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat bodoh, pinter-pinter tapi belum civilized, ya belum terbuka. Di sana masih pandangannya itu siapa yang paling kuat, dia yang menang. Kalau di Madinah itu tidak, masih mendahulukan kehidupan yang terbuka, menerima pendapat orang, ya, menerima masukan, menerima mana yang lebih baik dan disepakati itu yang dipegang bersama. Ya, makanya terkenal kemudian dalam sejarah Islam disebut dengan piagam Madinah. Ya, satu piagam yang digagas oleh Rasulullah SAW. Hidup satu masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, tapi mereka bisa hidup bersama. Itu disebut civilized. Ya, orang-orang yang beradab. Ya, beda dengan Makkah, orang-orang yang kurang beradab. Hanya disebut jahiliyah. Dalam bahasa Inggris disebut civilized, di Indonesia kan jadi sipil. Nah, jadi masyarakat sipil adalah masyarakat yang beradab. Ya. Pegawai negeri sipil, kenapa disebut dulu istilahnya itu pegawai negeri sipil? Karena pegawai ini mengikuti aturan dan lebih beradab dalam tanda kutip, punya jam tertentu untuk bekerja dan mereka mengikuti aturan dan mereka bersepakat dengan aturan itu untuk bisa terbangun satu tatanan kerja dan sehingga bisa produktif. Iya. Disebut pegawai negeri sipil. Civilized dalam bahasa Inggris, Indonesia menjadi sipil. Peradaban seringkali disebut sebagai kumpulan identitas terluas dari seluruh hasil budaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik fisik, misalnya bangunan atau jalan, tadi ya terstruktur sudah tertata kotanya, maupun non-fisik, nilai, tatanan, seni, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu sekalian, ini saya mengutip dari beberapa buku ya, tentang sipil ya, tentang istilah peradaban ini. Dan ini juga bisa kita cari di internet, Bapak Ibu bisa membaca. Diskusi kita hari ini hanyalah untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya visi kita dalam membangun peradaban ini, salah satunya tergantung dengan bagaimana kita membangun keluarga. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki kebudayaan yang tinggi sering disebut memiliki peradaban yang tinggi. Misalnya bangsa Mesir dengan piramidnya. Kalau kita baca sejarah, Bapak Ibu sekalian, sering dikategorikan bangunan itu menjadi salah satu indikator terbangunnya satu peradaban maju. Ya, misalnya kalau kita ke Mesir itu ada piramid yang alhamdulillah saya pernah ke sana, tingginya itu 386 meter, bentuknya prisma segitiga 5 itu,
dan ditata dari batu granit seberat 1,5 sampai 2 ton, diangkut dari kota Luxor ke Kairo, itu jaraknya 90 km. Idenya tentu dari penasihat-penasihat Firaun, itu dijadikan sebagai makamnya para raja pada hari itu. Sejarawan menyebutkan bahwa bangsa Mesir 3.500 tahun sebelum Masehi termasuk masyarakat yang sudah beradab karena mampu membangun satu bangunan yang pada hari itu belum terpikir oleh bangsa-bangsa lain. Jadi bentuk bangunan pada satu masyarakat dunia hari itu dijadikan indikator satu peradaban yang maju. Makanya Mesir, Cina, bahkan ada di bangsa Meksiko di Amerika Selatan itu, India termasuk disebut, termasuk Persia ya, bangsa yang maju, Romawi termasuk bangsa yang maju hari itu karena sudah mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kira-kira mungkin kita juga ya, gini. Jadi kalau mau melihat sebuah keluarga muslim beradab atau tidak, dilihatlah bangunan rumahnya seperti apa. Rasulullah kan sudah mencontohkan ini kepada kita. Dan kemudian dibawa inspirasinya kepada para khalifah hari itu dan pejuang-pejuang Islam hari itu. Ketika umat Islam memimpin peradaban yang disebut sebagai satu peradaban tinggi dan mulia pada masa Bani Abbasiyah, ya sekitar 400 tahun, dan kota Baghdad menjadi pusat kemajuan Islam di seluruh dunia hari itu. Kita baca sejarah juga, Bapak Ibu bisa baca bukunya menulis ulang kembali sejarah Islam. Itu disebutkan ketika Romawi, ketika Spanyol di bawah kekuasaan Islam hari itu, Spanyol menjadi pusat peradaban Islam, pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ketika Romawi dan Yunani secara ilmu pengetahuan lebih maju, kemudian dipindahkan arsip atau perkembangan ilmu pengetahuan yang ke Spanyol dan diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan hari itu, yaitu bahasa Arab, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, sehingga dari situlah berkembang ilmu pengetahuan Islam. Nah, kemudian kita kenal dalam sejarah bahwa hari itu Islam memimpin peradaban, ya, baik dalam sisi arsitek, ilmu pengetahuan, dan kemudian kita kenal oleh sebab itu Islam menjadi cahaya pada saat Eropa masuk dalam abad ke-8. Ya. Salah satunya misalnya membangun rumah tadi, MCK. Ya. Islamlah yang membawa pengetahuan tentang pentingnya membangun MCK, membangun kamar mandi. Ketika hari itu Eropa tidak terpikir membangun MCK di dalam rumah. Islamlah yang membawa nilai-nilai itu, yang membawa pengetahuan tentang itu. Nah, begitulah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menilai kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, apakah kita beradab atau tidak dalam satu bangunan masyarakat kecil, yaitu dalam keluarga kita, maka lihatlah bangunan rumahnya. Lihatlah situasi rumahnya, lihatlah perilaku anggota rumah itu di dalam keluarga. Ini contoh-contoh real ya pada masa-masa dulu dan masa kini. Arnold Toynbee, lanjut Bu, dalam bukunya The Disintegration of Civilization tahun 65 menyebutkan peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Jadi kalau memang Barat itu selalu menilai ukuran maju atau tidaknya satu peradaban itu diukur dari bangunan fisiknya. Nah, inilah yang nanti yang membedakan dengan Islam. Ya. Supaya kita tidak terpaku pada itu. Kalau Islam itu ketika kita membangun satu bangunan fisik, misalnya, itu sesungguhnya ada spirit Islamisasi di sana. Ada nilai-nilai yang ingin ditampilkan di sana. Misalnya tentang membangun rumah yang di dalamnya dibangun kamar
pisah laki dengan perempuan. Itu kan sebenarnya pesan Islam. MCK juga demikian. Terus ada misalnya tempat sholat di dalam rumah. Itu adalah spirit Islam ada di dalam situ. Misalnya kita mau membangun kota, kemudian berdiri masjid, berdiri rumah-rumah ibadah di dalamnya. Itulah pesan Islam dalam membangun satu masyarakat di perkotaan. Berbeda dengan masyarakat barat yang tidak menyertakan spiritualitas di dalamnya, pesan-pesan spiritualitas di dalamnya, maka buat mereka tidak penting ada bangunan-bangunan ibadah. Ya. Boleh kita cek, Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan perjalanan keliling dunia misalnya, kota yang berdasarkan di dalamnya itu ada penguasa yang mengerti soal spirit Islam dengan yang tidak, itu akan beda. Kalau kita datang ke Turki, di seluruh kota, bangunan-bangunan di kota-kota di Turki pasti berdiri masjid, dan kita tidak sulit menemukan musola, tempat wudhu misalnya, atau MCK yang disediakan buat masyarakat sekitar itu. Ya, kalau kita datang ke Eropa atau ke Amerika, kita sulit menemukan misalnya tempat ibadah, ya, masjid. Paling pun ada gereja, karena itu pun sedikit, dan gereja pun sudah mulai sepi di sana, ya. Kita masuk ke MCK-nya, ke kamar mandinya, tidak kita temukan air, hanya kita temukan tisu misalnya. Inilah peradaban yang mereka bangun, ya. Berbeda dengan Islam. Nah, kalau kita datang ke negeri-negeri Muslim, insya Allah kita tidak akan sulit menemukan MCK yang di dalamnya ada air untuk sebagai alat, ya, buat istinja, buat bersuci. Kalau kita datang ke masyarakat Barat yang tidak menjadikan tohar sebagai bagian dari kurikulum kehidupannya dalam membangun peradabannya, tidak akan kita temukan air sebagai sarana untuk bersuci. Kira-kira begitu bayangannya. Nah, kita lanjut. Huntington yang terkenal dengan bukunya The Clash of Civilizations dalam tahun 96, beliau menyebutkan, dan terkenal ya, benturan peradaban antara Islam dengan Barat. Peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif seperti bahasa, sejarah, agama. Ini Huntington memasukkan agama ke dalamnya. Kebiasaan, institusi, atau lembaga, ya, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Saya ingin menggarisbawahi kata agama, makanya judul bukunya juga Benturan Peradaban. Ketika peradaban Barat terus bertahan dan memimpin sekarang pada saat ini, kemudian Islam bangkit kembali setelah keruntuhannya pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, dan kemudian sekarang bangkit kembali yang disebut dengan Shahwah Islamiyah atau kebangkitan Islam. Menurut analisa Huntington akan terjadi benturan peradaban Islam dengan peradaban Barat. Dia akan mengulang kembali kisah tentang The Crusade atau perang salib pada masa lalu, yang kemudian ini dibantah oleh banyak orang. Seharusnya tidak terjadi benturan karena masyarakat sekarang lebih beradab, harusnya bisa saling memahami, tidak perlu ada benturan, masing-masing bisa saling memahami, saling menghormati. Kisah terjadinya pembunuhan atau perang yang menyebabkan terjadinya genocide, ya, karena tidak suka atau benci kepada peradaban Islam, itu sesungguhnya tidak perlu terjadi, karena sekarang masyarakat lebih beradab, karena masyarakat sekarang lebih berpengetahuan, perkembangan teknologi sudah sedemikian rupa, dan pendidikan sudah sedemikian maju, seharusnya tidak perlu terjadi benturan ini, gitu ya. Nah, ikhwas sekalian, saya ingin menyampaikan, disinilah peran dakwah kita, yang menampilkan Islam yang soft, kalau dalam bahasa kerennya fatsun, politik yang santun, ya, bersih, beradab, civilized. Itu yang ditampilkan oleh PKS hari-hari ini. Kita lihat pendapat Ibnu Khaldun yang mewakili pandangan sosiolog Muslim atau pandangan cendekiawan Muslim, dan ini menjadi acuan bagi seluruh ilmuwan Muslim hari ini sampai hari ini.
Ibnu Khaldun, lihat tahun hidupnya pada abad ke-12, dalam Muqaddimah yang terkenal itu menyebutkan bahwa ilmu tentang peradaban, ilmu al-umran, berfungsi sebagai alat bantu bagi sejarah. Jadi mendeteksi. Ya. Jadi kayak tadi kita cerita tentang bangsa Mesir atau bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa India, bangsa Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai bangsa yang sudah maju, itu karena menurut Ibnu Khaldun kita memiliki ilmu tentang ilmu peradaban. Peradaban seperti makhluk hidup yang memiliki umur sejarah. Peradaban berkembang seiring berkembangnya kerja-kerja pembangunan atau fisik. Namun menurut beliau, runtuhnya suatu peradaban karena terjadinya kemerosotan moral. Ibnu Khaldun mengkaitkan membangun peradaban dengan berdirinya satu negara. Jadi ada korelasi yang positif antara moral dan kemajuan peradaban satu bangsa, satu negara. Itu yang disebut sebagai nation state. Semakin merosot moralnya atau kita sebut dekadensi moral, maka negara atau satu bangsa menuju kehancurannya. Inilah pesan Islam sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, mengapa sekarang Islam mengalami kemunduran, karena pada saat yang bersamaan mereka merosot moralnya atau mengalami dekadensi. Lebih sederhananya kita meminjam perkataan para muassis kita, para pendiri dakwah ini, kita mundur karena meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sumber dari majunya satu peradaban. Sumber itu adalah berdasarkan dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, inti pesannya seperti itu. Kita lihat ada 7 unsur peradaban. Ini diramu dari beberapa pendapat. Satu, pengembangan kota. Pengembangan kota. Dalam peradaban Islam, sejarah mencatat kota Madinah menjadi rujukan historis. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW, Madinah dipilih Nabi sebagai kota untuk menetap dan dianggap strategis, sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus dijadikan sebagai pusat syiar Islam. Jadi begini, kira-kira pandangannya, kalau kita ingin menjadikan dakwah ini berkembang luas, maka harus mengacu kepada bagaimana Rasulullah membangun Madinah sebagai pusat kendali waktu itu. Kenapa? Karena Madinah sudah civilized, sudah lebih beradab di Jazirah Arab pada hari itu. Dengan kata lain, kalau mau menjadikan syiar Islam kita lebih kokoh, maka kita harus mencari satu kota yang beradab, yang sudah lebih tertata, terstruktur, punya cita-cita, dan SDM-nya memiliki kualifikasi. Terbina, terdidik, ya, atau well educated. Ya. Yang kedua kita lihat, 7 unsur peradaban adalah penyelenggara negara yang terorganisir atau memiliki organisasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita juga PKS ini, mengapa ada kunjungan wilayah, kunjungan daerah, untuk melakukan evaluasi dan menjadikan struktur itu sebagai salah satu evaluasi dalam kemajuan satu organisasi kita. Ya, jadi kita tidak boleh bermalas-malas atau acuh tak acuh terhadap bangunan struktur PKS kita, termasuk BPKK di dalamnya. Mengapa kita misalnya ada kunjungan-kunjungan itu? Ya, ada Monef, ada monitor dan evaluasi agar struktur kita sebagai salah satu pilar terhadap kemajuan organisasi itu menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi kita. Kalau kita tarik dalam bangunan keluarga, maka evaluasi kita kepada bangunan keluarga itu menjadi penting. Apa saja bangunan evaluasi nanti kita lihat dalam muasyafatnya. Jadi kita harus membuat dulu tolok ukurnya sebagai acuan untuk bisa melakukan evaluasi. Nanti kita akan sampai kepada muasyapat keluarga dakwah atau muasyapat bangunan keluarga seperti apa yang bisa kita evaluasi.
Lanjut, yang ketiga adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia juga menjadi salah satu unsur dari peradaban. Ini hanya untuk memudahkan. Sekarang misalnya kita sudah maju ya dalam teknologi komunikasi. Situasi pandemi ini menyebabkan seluruh kader kita ikut arus utama melakukan pembinaan melalui streaming misalnya atau online. Jadi kendala yang kita hadapi saat ini bahkan menjadikan kita lebih kreatif dengan berpikir keras bagaimana komunikasi, pembinaan, tata kelola tetap bisa berjalan dengan teknologi yang lebih berkembang dan lebih maju. Ya. Oh, dulu mungkin karena tantangannya belum seperti sekarang, ya hari itu komunikasi mungkin dulu masih pakai benang ya, atau telepon yang kering dengan kabel yang jarak bisa hanya ditempuh dengan pakai jarak dan baru bisa kita terima 3 hari kemudian. Nah, dulu ada tilik sandi namanya kalau dalam bahasa Jawa itu dengan mengirim orang. Kalau orangnya dibunuh di tengah perjalanan ya pesan tidak sampai. Nah sekarang tidak seperti itu karena kita sudah lebih maju. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi salah satu indikator maju atau tidaknya satu peradaban. Yang keempat, kelas sosial. Ya. Kelas sosial juga menjadi satu indikasi. Kalau masih primitif biasanya peradaban itu disebut tidak maju karena masih primitif, masih menjadikan kelas-kelas sosial sebagai bentuk perlakuan yang berbeda. Nah ini nanti bedanya dengan pesan Islam. Kalau Islam memandang kelas sosial itu masih ada, tapi bukan untuk menjadikan perlakuan yang berbeda. Ya. Islam memandang adanya kelas sosial justru untuk satu pertama, mensyukuri bahwa Allah itu ada. Misalnya gini, ada orang miskin dan orang kaya. Tidak ada orang ingin menjadi miskin, semua orang ingin kaya, tapi kemiskinan faktanya ada. Untuk apa? Untuk tumbuhnya satu perasaan kasih sayang dan kepedulian dari orang kaya kepada miskin. Dan dari sana kemudian timbullah apa yang disebut dengan zakat, infak, sedekah. Orang kaya peduli kepada orang miskin. Orang miskin tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hak dia di dalam hartanya orang-orang kaya. Sehingga terbangun satu relasi yang harmonis antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi kalau Islam memandang adanya kelas sosial bukan untuk menjadikan satu perbedaan perlakuan yang menyudutkan atau yang memarginalkan, bukan. Tapi malah kemudian menjadikan relasi yang harmoni dan kehidupan hendaknya menjadi satu kehidupan yang seimbang. Orang kaya tidak boleh pelit karena ada di dalam hartanya hak orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang miskin dan duafa. Lahirlah hukum yang kita sebut sebagai hukum zakat, infak, sedekah, dan ada 8 asnaf. Di dalamnya adalah fuqara wal masakin. Ini contoh-contoh Islam memandang tentang kelas sosial. Jadi kalau preferensinya Islam dalam peradaban itu, adanya kelas sosial itu sebagai sebuah fakta sejarah, dan darinya kemudian terbangunlah satu peradaban yang mulia. Masya Allah, ini pentingnya kita membangun peradaban. Nanti kita lihat bagaimana keluarga itu mulai membangun fondasi ini. Catatan arsip dan dokumentasi. Ini juga salah satu contoh masyarakat yang beradab atau negara yang memiliki peradaban atau satu bangsa yang memiliki peradaban itu adalah dia punya arsip dan dokumentasi. Jadi hari ini kalau kita bikin acara, ibu-ibu, bapak-bapak, penting ya bagian setelah Monef kita arsipkan nanti supaya apa? Supaya anak cucu kita di kemudian hari bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Mungkin inspirasinya juga wallahu alam ini dari kenapa Al-Qur'an itu didokumentasikan, dibukukan, dan kenapa Rasulullah dulu meminta kepada para sahabatnya untuk menghafal Al-Qur'an. Untuk menuliskan di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang, bahkan
Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, dalam majelisnya dia menuliskan di tangannya, kemudian di apa namanya, di kertas ya, kemudian dihafalnya. Yang Imam Malik mentakjub karena apa yang sudah dihafal dan tulisnya itu luar biasa. Dalam waktu singkat, Imam Syafi'i bisa menghafal ribuan hadis yang sudah disampaikan oleh gurunya. Catatan arsip dan dokumentasi menjadi salah satu. Jadi kalau kita, ini teman-teman PKS nggak punya arsip, ini berarti belum beradab nih. Belum terbangun satu peradaban itu. Mana dokumentasinya? Ini yang harus menjadi penting kita semua. Setiap kegiatan kita, setiap dokumentasi kita itu harus terarsip dengan baik. Dan saya sarankan Bapak Ibu di rumah punya lemari besi. Karena kalau nauzubillah min dzalik, kalau terjadi satu pembunuhan atau kebakaran atau musibah, secara penyimpanan dengan besi itu lebih aman ya dibandingkan dengan kayu gitu. Kalau kita nyimpannya di lemari besi, arsip itu relatif lebih aman. Kalau dulu itu, bahkan sampai sekarang ada bunker namanya, yang dibangun dengan besi baja di bawah untuk pengamanan arsip, dan bahkan kalau terjadi perang, orang-orang kemudian menyelamatkan dirinya ke dalam bunker ya, ke dalam ruang penyimpanan di bawah tanah. Itu berarti dulu tuh kalau ada perang sudah ada apa bangunan di bawah, itu berarti itu sudah sungguh-sungguh sudah maju ya. Yang keenam, seni dan arsitektur. Ini juga menjadi salah satu indikator. Tapi saya tidak membahas, saya tidak menguasai soal seni, tapi kita bisa membaca lah. Kira-kira kalau orang apa namanya, satu bangunan masyarakat memandang tentang arsitektur itu, wah itu sudah tinggi peradabannya. Kita lihat misalnya Masjid Hagia Sophia yang sekarang ya, Masjid Biru di Turki, itu bisa menjadi salah satu indikator majunya peradaban Kekhalifan Turki Utsmani hari itu. Yang ketujuh, kesadaran bersatu dalam berbangsa. Nah, ini rasa persatuan itu juga menunjukkan salah satu ciri dari masyarakat yang beradab. Jadi misi yang dibawa oleh Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu sebenarnya misi peradaban ya, yang dibangun, yang dibawa oleh Islam. Lanjut Ibu. Nah, apa kaitannya dengan ini? Tinggal 10 menit lagi. Bangunan keluarga dalam membangun peradaban tinggi dan mulia. Di mana korelasinya? Kita lihat di slide berikut. Dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, negara. Ini adalah tangga dan tahapan penting dalam membangun peradaban. Kalau dalam konsep dakwah kita, Bapak Ibu sekalian, individu dan keluarga itu satu paket. Dia seperti satu mata uang dengan dua sisi, tidak bisa dipisahkan. Jadi perilaku individu itu akan nampak pertama kali dan terlihat itu di dalam perilaku berkeluarga. Kebalikannya adalah ini saling mutual simbiosis. Pembentukan karakter individu yang paling utama dan efektif itu adalah di dalam keluarga. Menurut para pakar peneliti itu, pengaruhnya hingga mencapai 80% pertama kali. Jadi lingkungan pertama kali yang membentuk karakter individu itu adalah di dalam keluarga. Yang memberikan pengaruh terhadap perilaku seluruh individu di dalamnya. Ya. Maka penting kalau di dalam kita, konsep keluarga kita disebut dengan bina usroh muslimah. Jadi membentuk keluarga muslim itu adalah satu tahap atau marhalah kedua sebelum terbentuknya masyarakat. Sulit terbangun satu masyarakat muslim jika nilai-nilai Islam tidak terbentuk itu di dalam keluarga. Nah, kalau di dalam pandangan ilmu keluarganya Barat, keluarga tidak disebut memiliki fungsi internalisasi nilai. Mereka hanya disebut fungsi psikologis, ya, fungsi ekonomi, itu lebih pentingnya ke sana. Tapi kalau dalam Islam,
memasukkan fungsi internalisasi nilai, fungsi pembawa risalah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW menjadikan keluarga itu sudah harus diperhatikan sejak dini. Perhatikan sejak dia memilih pasangan. Harus sekufu. Sekufu dalam visi, sekufu dalam agama. Baru yang lain-lainnya. Ya. Sekufu dalam visi, sekufu dalam agama. Sekufu baru dalam keturunannya, dalam hartanya. Ya. Karena itu juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Saya ulang, individu, keluarga ini satu paket ya Bapak Ibu. Dan masyarakat. Jadi kalau kita mau membentuk masyarakat Islam, maka harus mulai dari internalisasi nilai-nilai Islam itu di dalam keluarga. Kira-kira kalau mau membangun visi peradaban Islami, maka kita harus sudah mulai membentuk keluarga Islami. Karena orang takut dengan bahasa Islam, maka kita tidak bicara tentang bahasa Islamnya, kita bicara tentang substansinya. Nilai-nilai substansi Islam itu harus sudah mulai terbentuk dalam keluarga. Ini bisa satu mata kuliah sendiri Bapak Ibu sekalian, karena mulai misalnya dalam bentuk hal-hal yang sederhana, membentuk akhlak, hal-hal yang sederhana, bagaimana mulai dari bangun tidur, sampai mulai tidur, di meja makan, bersosialisasi, bergaul, berbicara dengan orang tua berbicara dengan anak. Nanti perilaku yang ada di dalam keluarga ini akan terbawa ke dalam masyarakat. Seperti itulah akan terbentuknya masyarakat, bagaimana ia terbentuk di dalam rumah. Kalau kita melihat sekarang Bapak Ibu sekalian, misalnya kita sudah buat peraturannya kok di DPR, dilarang merokok di dalam ruangan, tapi masih saja ada anggota dewan kita yang merokok di dalam ruangan sidang. Kan kita bertanya-tanya, bagaimana ia terbentuk dulu di dalam rumah? Mengapa dia tidak menghormati peraturan yang sudah disepakati? Ya karena bisa jadi di rumahnya tidak pernah dibentuk perilaku itu. Tidak pernah dibentuk satu kesepakatan aturan perilaku. Misalnya, mohon maaf ya, ada orang tua yang membiarkan anaknya mengangkat kaki ketika duduk lagi bicara dengan orang tua. Karena kita tidak menyebut itu sebagai sopan santun di dalam keluarga, ketika dia di luar rumah, dia juga begitu, angkat kakinya di kursi misalnya, ketika sedang bicara dengan orang lain. Karena dia tidak pernah dikenakan bahwa itu perilaku yang tidak beradab. Mungkin secara definitif tidak ada syariat Islam mengatur tentang mengangkat kaki atau tidak angkat kaki. Itu yang disebut dengan adab. Rasa tadi ya, kalau di dalam pengertian yang di slide awal itu disebut perasaan santun, respect pada orang lain. Nilai-nilai yang disepakati secara umum dalam kehidupan sosial. Walaupun tidak tertulis, tapi itu disepakati dalam kehidupan etika masyarakat, maka itu harus diajarkan, dibentuk di dalam rumah. Kalau sedang bicara dengan orang tua, jangan ngangkat kaki, duduk yang baik. Gitu. Seperti apa duduk yang baik? Ya orang tuanya harus mencontohkan ketika dia juga duduknya juga dengan porsi atau proporsi duduk yang baik. Bicara kepada anak kepada orang tua, misalnya. Kalau itu secara qat'i dijelaskan dalam Al-Quran nggak boleh wala taqul ya nggak boleh ngomong kepada orang tua. Itu bisa diterjemahkan lebih luas lagi. Suara tidak boleh keras, bicara secara pelan, perlahan dengan orang tua. Itu contoh-contohnya yang sederhana yang disebut tadi ya, dalam 7 karakteristik peradaban itu. Sebenarnya itu dimulai betul-betul memang dari keluarga, dari rumah. Antara satu tahapan dan tahapan berikutnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Corak peradaban satu bangsa diwarnai oleh kualitas keluarga. Saya minta waktu 5 menit lagi karena sudah 60 menit, Bapak Ibu. Ini dia, ciri-ciri keluarga Muslim. Kalimat saya tadi yang sulit terbentuk satu bangunan masyarakat Muslim jika tidak dibentuk keluarga Muslim. Itu saya meminjam istilah Kiai Hasan di dalam buku Syarah Risalah Ta'alim. Ya, ada satu kalimat yang beliau tulis seperti itu. Ya.
Dan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri ini disebutkan untuk menjadi indikator ketika kita melakukan evaluasi. Karena kalau kita mengevaluasi harus ada indikatornya kan. Sama seperti kita mau menguji siswa naik kelas 1 dan kelas 2, kita harus menguji materi atau pelajaran yang sudah kita berikan, apakah betul itu sudah diserap atau tidak, apakah mereka tahu atau tidak, maka kita harus memberikan informasi lebih dahulu. Jangan menguji sesuatu yang kita tidak ketahui. Allah menguji kita sebagai orang beriman itu tinggi atau rendahnya ujian tergantung tinggi juga dan rendahnya keimanan kita. Semakin tinggi pengetahuan kita, semakin tinggi keimanan kita, maka ujiannya juga lebih tinggi lagi. Jika kita lulus, maka naik kelas. Lebih tinggi lagi yang disebut oleh Allah sebagai derajat orang-orang bertakwa. Dan dia berhak masuk surga Allah. Ya. Seperti itulah, semakin tinggi kelasnya, maka semakin tinggi juga ujiannya. Semakin kita mengetahui ciri-ciri keluarga muslim, maka kita bisa menguji apakah kita sudah termasuk kategori ini atau tidak. Jadi kalau kita nggak punya ciri-ciri, ya kita sulit. Sederhananya gini, kalau kita punya anak usia 6 tahun, kemudian kita tidak pernah mengajarkan etika Islami atau akhlak Islami, kita tidak boleh marah-marah dengannya. Kenapa kamu nggak ngerti yang udah Umi kasih tahu atau Ibu kasih tahu? Jangan memarahi dia karena kita tidak mengajarkan seperti apa umur 6 tahun itu harus berperilaku. Ya. Nah, begitulah kira-kira ininya ya Bapak Ibu. Inilah ciri-ciri keluarga muslim yang ada di dalam buku konsep keluarga. Bab membina keluarga muslim. 1, mengkondisikan keluarga akan menghargai nilai yang diyakini kebenarannya. Nah, kalau di barat, karena mereka meyakini liberalism, ya maka itulah yang disosialisasikan. Umur 18 tahun, seorang anak di barat itu harus sudah keluar rumah. Mereka dianggap sudah dewasa, maka mereka diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Ya. Kalau kita kan tidak, selama dia anak, statusnya anak dalam keluarga Islam ini, maka selama itu pula lah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan dirinya terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Nilai apa yang kita yakini? Itu Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam keluarga kita, kalau kita meyakini ini, sebagainya kita harus mensosialisasikan bagaimana perilaku Rasulullah SAW dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan keluarga. Ya. Dan turunannya tentunya ya. Kalau kita bicara tentang Sunnah Rasulullah, berarti kita bicara tentang sirah sahabat. Ada contoh-contoh dari para sahabat juga, karena mereka dekat dengan kehidupan Rasulullah, maka kita juga harus belajar tentang kisah sahabat-sahabat terbaik pada masa Rasulullah SAW. Nah, kalau di breakdown lagi dalam materi parenting misalnya, bagaimana mengenalkan kisah 10 sahabat kepada anak-anak kita sampai usia 6 tahun mereka sudah harus hafal nama-nama sahabat. Mereka harus hafal misalnya nama-nama para nabi dan rasul. Ini akan menjadi inspirasi bagi mereka sebelum mereka mengenal kisah-kisah lainnya. Ya. Ini contoh bagaimana mengkondisikan keluarga agar menghargai nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi kalau kita bilang, nak, minum pakai tangan kanan. Dari mana itu, Ibu? Atau dari mana nilai minum atau makan dengan tangan kanan? Kita bisa mengatakan, karena kita seorang muslim, maka kita mengacu kepada nilai yang kita yakini. Dari mana itu? Dari Quran. Nah, Quran itu tidak secara jelas misalnya menjelaskan, kita harus belajar dari sebaik-baik contoh dari Quran, itu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan bahwa minum harus dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, dan makan hendaknya duduk. Termasuk misalnya bicara yang baik atau diam. Dari situlah kita akan masuk. Kenapa? Karena Islam menjadikan kehidupan kita, interaksi ini dalam keluarga, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencatat semua apa yang kita lakukan. Kalau perilaku ini dibentuk sekian puluh tahun dan keluarga, ini akan menjadi satu, kita sebut dengan pribadi Islam, dan akan terbawa keluar rumah. Ketika terbawa keluar rumah, jadi individu yang membentuk masyarakat,
secara substansi terbentuklah apa yang disebut dengan masyarakat Islam. 2, menjaga etika Islam dalam aktivitas rumah tangganya. Saya bacakan aja karena Bapak Ibu semua sudah tahu dan sudah mempraktekkan ya. Saya mengingatkan saja untuk kita semua. Yang ketiga, mohon maaf, memilih istri dan pasangan yang baik. Saya nambahkan yang tepat. Ya. Karena jodoh itu sesungguhnya, jodoh itu artinya cocok. Ya. Yang keempat, menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dan anak dalam keluarga. Saya mengingatkan kita semua dalam Islam itu mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Karena kalau kita menunaikan kewajiban kita, maka orang lain akan mendapatkan haknya. Ini dari ayat surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita adalah menyembah Allah, maka hak kita terhadap Allah adalah Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Begitu. Ya. Jadi kita bekerja dulu, baru kita mendapatkan hak kita, gaji. Ya, honor. 1 bulan bekerja, kita bekerja dulu baru dapat honornya. Itu adalah satu kelaziman dalam masyarakat, apalagi penunaian kita dalam ibadah kepada Allah. Kalau seorang suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, qawam, memimpin keluarganya, memberi nafkah kepada keluarganya, maka istri dan anak mendapatkan haknya, yaitu dinafkahi. Dan kewajiban istri taat kepada suaminya, maka hak suami mendapatkan ya sebagai seorang suami hak untuk ditaati. Ya. Kelima, mendidik anak dan PRT, pekerja rumah tangga atau khadimah atau khodim dengan pendidikan yang baik. Nah, ini sudah saya awali di awal dengan pengertian keluarga extended family. Dan yang keenam, membimbing anggota keluarga dengan prinsip-prinsip Islam. Sudah lewat waktu, saya bacakan saja Bapak Ibu tantangan dan ancamannya yang dihadapi oleh keluarga dalam membangun peradaban. Yang pertama, tantangan internal adalah tantangan ideologis. Yang kedua, tantangan sosial dan budaya yang masuk dalam ruang-ruang tidur anak kita, ruang kita juga karena sudah ada gadget yang 24 jam masuk dalam selimut tidur kita, di ruang-ruang tidur kita. Yang ketiga, tantangan psikologis, ya berkurangnya kasih sayang, karena tadi ya, sama-sama sudah mengurangi ruang pertemuan di meja makan, jalan bersama, rihlah, maka kadang-kadang bisa menimbulkan hambatan psikologis ya. Tapi alhamdulillah kita punya rihlah itu, jadi insya Allah bisa diatasi ya tantangan ini. Kemudian yang keempat, tantangan ekonomi ya. Kemudian ancaman, kalau ancaman itu sifatnya dari luar, satu serbuan pemikiran, puzzle picker. Yang kedua, disintegrasi bangsa. Kemudian yang ketiga, lemahnya kepemimpinan. Ini rusaknya masyarakat karena lemahnya pemimpin kita ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bu Wiwi ya. Masya Allah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang dirahmati Allah, ada 3 terminologi yang disampaikan oleh Bu Wiwi yang begitu sangat substansial ya. Memahami betul makna keluarga dengan segala konsekuensinya, kemudian memahami betul bagaimana fungsi asas atau pondasi yang kemudian itu menjadi pembangun ya, menjadi dasar, peletak dasar bagi bangunan yang ada di atasnya. Dan yang ketiga adalah terminologi tentang peradaban ya. Masya Allah, ini kuliah yang luar biasa di pagi hari Bu Wiwi ya. Amin. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Baik Bu Wiwi, amin. Ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh berapa orang sekarang? Yang live 187 yang di YouTube live. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapaknya berapa orang? Bapak-bapak yang ada di chat ini ada 3 orang ini yang di chat live-nya. Sebetulnya yang mendaftar itu Bu Wiwi ya, yang mendaftar 280 peserta yang mendaftar ya. Namun demikian kita sampaikan bahwa jangan hanya istri yang ikut atau hanya istri yang menyimak, tapi bapak-bapak juga ikut menyimak. Jadi bersama-sama di rumah berdua untuk menyimak agenda webinar ini. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Bu Wiwi.
Dari Bapak Rudi ini, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk melawan upaya dekonstruksi makna keluarga yang intens dilakukan oleh pihak lain? Ya, monggo Wiwi dijawab dulu, Langsung ya? Langsung ya. Langsung saya jawab ya. Siap. Ya, pertama sekali mendeteksi ya. Kemampuan mendeteksi ini yang tidak dimiliki oleh setiap kita, setiap keluarga. Dalam hal ini saya menyarankan bapak-bapaknya lebih dulu karena dia adalah kepala keluarga. Jadi mendeteksi dini bahaya yang mengancam ini. Kalau kita tidak memiliki kemampuan mendeteksi, maka kita tidak memiliki kemampuan membedakan atau tadi seperti pengertian keluarga menjadikan keluarga sebagai benteng kita ya. Benteng pertahanan pertama dan terakhir itu adalah keluarga. Pertama mendeteksi dini. Nah, sekarang bagaimana cara mendeteksi dini? Memang yang pertama kali adalah seperti ungkapan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu adalah kita mengerti Islam, mengerti itu kebaikan, mengenali ciri-ciri baik dan kebaikan itu seperti apa. Ini baik dan ini tidak baik. Kalau kita meminjam istilahnya dari Sayyidina Ali, yang beliau itu menyarankan kepada kita memperkenalkan istilah baik dan buruk itu, aturan itu sejak usia 7 tahun. Ini boleh dan ini tidak boleh. Ini haram, ini halal. Walaupun mungkin secara pendalaman belum begitu memahami, tapi dia harus sudah mulai diperkenalkan. Kata jangan, la, itu harus sudah diberitahu. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan kata-kata la. La taqrabu zina, ya. La taqrabus sholah wa antum sukar, itu satu kalimat ya. Jangan sholat lagi mabuk, jangan mendekati zina, la taqtul anfus, jangan membunuh. Ya. Kata-kata la itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi kapan mulai diperkenalkannya? Menurut saya itu sejak usia 7 tahun. Nah, kalau dari 0 sampai 7 tahun itu dia nyontoh aja, mencontoh aja, lihat saja. Ibunya ternyata tidak merokok, bapaknya tidak merokok. Jadi dilihat pertama kali. Bapak ibunya tidak pernah misalnya melakukan kata-kata kotor, fahisyah. Dia lihat bapak ibunya tidak makan makanan yang dilarang. Apa kita sudah tahu itu? Nah, nanti setelah mulai bisa bicara, belajar, baru kita perkenalkan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Jadi deteksi dini itu dimulai dari memperkenalkan aturan-aturan yang kita yakini. Ini penting ketika kita mengetahui akan tumbuh sensitivitas dalam diri kita, gitu ya, sensitif. Setelah mengenal hal-hal yang baik dalam nilai-nilai yang kita yakini ini, kita juga diperkenalkan atau memperkenalkan dengan hal-hal yang buruk. Makanya dalam Islam itu kan kalau kita lihat kata amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket. Satu sisi kita membangun, maka cegah keburukannya pada saat yang bersamaan. Cegah. Bahasanya bukan menghanguskan, kita hanya mencegah. Karena keburukan pada hakikatnya juga tidak bisa kita, itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak Allah lah yang menghancurkan kebatilan itu. Tugas manusia itu mencegah. Amar ma'ruf, membangun kebaikan, pada saat yang bersamaan kita mencegah. Sesungguhnya ketika kita mengerjakan kebaikan atau memperluas ruang-ruang kebaikan ini, pada saat yang bersamaan, kita mencegah nilai-nilai keburukan itu atau mempersempit ruang keburukan itu. Karena keburukan itu sebenarnya juga dia bekerja untuk memperluas keburukannya. Nah, ketika kita melakukan kebaikan memperluas ruang keburukan, kita harus tahu nilai-nilai keburukan itu seperti apa. Mohon maaf, misalnya merokok. Merokok itu kan sesuatu yang membawa negatif. Maka kita katakan merokok itu tidak dibenarkan dalam Islam sesuai dengan keyakinan. Wah, ada juga kan yang merokok tidak apa-apa juga. Tapi yang kita yakini merokok itu membawa kepada kemudaratan. Kita katakan yang baik itu
tidak merokok. Karena merokok dilarang, membawa kepada kemudorotan, keburukan misalnya, terhadap kesehatan atau lingkungan. Ini contoh deteksi dini ya. Nah, kalau direpresentasikan lebih luas, lebih banyak lagi detail lagi. Setelah deteksi dini, yang kedua, jangan bekerja sendirian karena kita tidak punya kemampuan untuk bekerja sendiri. Hatta itu di dalam rumah, ya. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan sesuatu. Allah menurunkan kita, menciptakan kita sebagai manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Dengan kekurangan maka kita membutuhkan orang lain. Dengan kelebihan maka kita bisa membantu orang lain. Inilah pentingnya kerjasama di dalam rumah. Jadi amal jama'i itu harus sudah mulai diciptakan, dikondisikan di dalam rumah kita semua. Saling membantu, saling tolong-menolong, asas di dalam keluarga. Saya ada satu makalah, apa asas-asas di dalam keluarga. Salah satu itu adalah, saya baca di buku Risalatul Ta'lim, di syarahnya, yang pertama adalah kasih sayang, tolong-menolong, saling membutuhkan. Jadi nggak boleh kita merasa individu, kita merasa mampu mengerjakan ini semua sendiri. Mungkin bisa jadi seorang ayah punya kemampuan itu, tapi tidak boleh itu dihidupkan karena ketika seorang ayah memiliki kemampuan, Bapak bisa kok ngerjain ini semua sendiri. Jadi kerjaan semua sendiri. Akhirnya nanti si anak juga mencontoh, si anak juga merasa mampu, akhirnya jadi egois, individualis, antisosial, dan ini tidak boleh. Islam itu harus membangun suasana kerjasama, dimulai dalam rumah. Sebab ini nanti akan terbawa di luar rumah, kehidupan di lingkungan RT, RW, sampai kehidupan yang lebih luas, berbangsa, bernegara. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, menerima kekurangan orang lain dan memberikan kelebihan kita kepada orang lain. Gitu. Maksud saya kaitannya dengan ini adalah dalam konteks kita gerakan. Tidak bisa PKS mengerjakan ini sendirian. Dia harus bisa bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, dengan elemen bangsa lain yang juga peduli dengan kebaikan negara ini dan kemajuan negara ini. Jadi jangan sekali-kali merasa diri paling benar, merasa kita diri paling berkuasa, merasa diri kita paling bisa mengerjakan. Tidak. Kita harus bisa mengajak orang lain yang mungkin tidak berada dalam barisan PKS, tapi peduli dengan kebaikan negara ini. Ya, ini Masya Allah. Makanya inilah indahnya Islam. Kita harus bisa berkembang. Jadi Bapak, dalam kita memperjuangkan nilai-nilai kebaikan keluarga ini, jangan bergerak sendirian. Dari sekarang kita harus mulai ya, membangun kebaikan ini dengan lingkungan terkecil kita itu, masyarakat di mana kita tinggal. Sekaligus mensosialisasikan nilai-nilai keburukan yang akan mengancam keluarga kita. Ini yang kedua, langkah kedua. Yang ketiga, masuk di dalam gerakan kebijakan. Karena apa? Atau bahasanya gerakan politik. Karena kekuasaan memiliki pengaruh dan daya jangkau yang lebih luas dibandingkan gerakan sosial dan dakwah. Ya. Kalau gerakan sosial dan dakwah itu lebih kepada bottom up, jadi membangun nilai itu mengakar dalam masyarakat. Nanti ketika keputusan politik itu berpihak kepada kebaikan keluarga, masyarakat sudah siap menerimanya, bahkan mendukung atau melakukan pressure untuk terwujudnya regulasi atau kebijakan yang berpihak kepada kebaikan keluarga dan menolak berbagai kebijakan yang akan meruntuhkan nilai-nilai keluarga. Karena itu dukungan politik menjadi penting. Hingga bottom up, top down itu menjadi link and match, menjadi sinergis. Dua-duanya menjadikan sebuah langkah yang harus sinergis.
Nah, ini 3 hal Bapak Ibu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan dari gerakan kebaikan kita semua insya Allah. Baik, pertanyaan kedua Bu Wiwi dari Ustadz Bambang ya. Alhamdulillah ini banyak yang absen, bapak-bapaknya juga ikut hadir Bu Wiwi. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang menyimak ini. Barakallahu fikum Bapak-bapak. Amin, 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 amin. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang nih ya. Bagaimana kader dalam hal ini RKI bisa ikut membangun perbaikan keluarga muslim yang berada di lingkungannya yang masih jauh dari nilai-nilai Islam? Contoh kegiatannya seperti apa? Wah, ini bapak-bapak konsen ini Bu Wiwi. Silakan Bagus Bu lah, Wiwi. itu kalau nggak ada bapak-bapak RKI nggak bisa hidup juga, ibu-ibu nggak bisa Ya, sendirian. Masya Allah. Ya. Iyalah. Iyalah. Contohnya apa? Contohnya Harus yang ya, Bu. pertama sekali kebaikan keluarga itu adalah bapak-bapaknya mengizinkan ibu-ibunya menghidupkan RKI. Itu dulu. Ya. Bagaimana RKI bisa jalan kalau nggak yang menggerakkan ibu-ibu kan? Artinya ketika ibu-ibu keluar rumah, bikin kegiatan, bapak-bapaknya siap membackup. Yang pertama kali membackup izinnya, itu insya Allah sudah ya. Yang kedua membackup dananya, betul kan? Ya. Ibunya kalau bisa dianteri, diongkosi gitu ya, biar seneng, ibunya bahagia. Kalau ibunya bahagia, bekerja, anak-anak juga nggak rewel, seneng. Ya. Terus bahkan sampai kepada tahap bapak-bapaknya langsung ngasih contoh bikin hadona di samping ada panggung RKI atau ada lokal LKI di situ, di sebelahnya ada hadona, isinya bapak-bapak semua, bapak sayang anak atau ayah bikin gerakan ayah sahabat anak di situ. Ada anak-anaknya, bapak-bapaknya asik bermain, ngajarin gambar, bikin kardus-kardus yang bermanfaat buat anak-anaknya sehingga otak kreatif anaknya bisa tumbuh karena langsung melihat contoh kerjaan dari bapak-bapaknya gitu kan. Itu contoh-contoh sederhana. Jadi masyarakat langsung lihat potret keluarga PKS ini keluarga teladan semuanya, alhamdulillah gitu kan. Itu salah satu yang pertama yang langsung real bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, dalam skala yang lebih luas, ada 8 kan bentuk kegiatan RKI ya, ibu-ibu ya. Ada 8 ya. Mungkin Bu Juju kan sudah mensosialisasikannya, 8 kegiatan RKI. Salah satunya misalnya Bina Remaja RKI bisa bikin kegiatan dialog ayah dan anak gitu ya. Terus ada di desa mana misalnya Sidoarjo atau di apa gitu ya, nama desanya apa tuh yang di Jawa Tengah misalnya, Pekalongan. 100 meter lagi Anda menuju lokasi ayah sahabat anak rumah keluarga Indonesia Pekalongan. Anda punya masalah terhadap anak laki-laki Anda, silahkan bergabung dengan rumah keluarga Indonesia Pekalongan. Jaraknya 500 meter lagi, kasih panah gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita, di desa kita, tetangga kita itu terpanggil gitu. Saya punya masalah anak susah belajar, datangnya ke RKI. Suami istri berantem terus selama 5 tahun rumah tangga, sedikit sekali bahagianya, maksudnya pengen mengatasi, datang ke RKI. Saya usul sih Bu, bapak-bapaknya nih jadi konsultan keluarga RKI di Pekalongan tuh. Itu akan kelihatan, betul kelihatan oleh masyarakat. Konsultan keluarga nasional kita untuk RKI, pendampingan RKI kan Pak Cahyadi ketuanya. Sengaja kita tunjuk bapak-bapak, karena bapak-bapak itu kan mencakup semuanya. Ibu-ibu itu sebenarnya ngikutin apa arah bapak-bapak. Andai kata ibu-ibu ini punya potensi yang besar, punya sayap bisa terbang tinggi. Kalau sayapnya dipatahin sama satu kakinya diikat sama suaminya di rumah, dia nggak bisa terbang. Nah, karena bapak-bapak ini melihat semua, maka bagus kalau konsultan-konsultan ini lebih banyak ke bapak-bapak, meskipun harus juga ada ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu mah otomatis ya, karena hari-hari berhadapan dengan anak. Jadi saya usul, di sini kan sudah ada juga pasti ya, forum konsultan keluarga RKI di Pekalongan kan sudah ada ya. Ada. Nah, libatkanlah bapak-bapak ini, sehingga langsung masyarakat melihat potret ini di masyarakat. Bikin acaranya dialog remaja yang diselenggarakan oleh RKI. Ada lagi misalnya kegiatannya itu pembinaan lansia. Sepekan sekali bikin Jumat Berkah misalnya, Jumat Berkah pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9.
perhatian kita ini yang jarang sekali diperhatikan. Negara kita ada kan undang-undang untuk lansia ini di Kemensos ya, perhatian kepada lansia, makanya ada rumah singgah untuk orang tua. Apa istilahnya sih, rumah lansia itu ya. Nah, RKI itu bisa buat itu kegiatan pertemuan perkumpulan lansia Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Pekalongan. Ya, mereka sebenarnya orang-orang tua yang sudah di atas 60 tahun itu cuma butuh perhatian kan? Cuma butuh, ya maksudnya bukan cuma butuh satu waktu di mana orang memperhatikannya. Gitu. Karena masa lalunya, masa-masa jayanya sudah sukses, sudah lewat. Dan ketika masa tuanya, ada satu waktu kondisi psikologisnya itu butuh perhatian. Nah, RKI lah hadir di situ. Kalau susah jalan ya kita mendatangi. Misalnya ada 30 orang lansia di desa, salah satu desa di Pekalongan. Didata, mungkin ada 20 atau 30, 60 tahun yang udah bisa jalan, kita ajak ke rumah orang yang belum bisa jalan. Situ pasang spanduk RKI. RKI melayani, berkhidmat untuk lansia Indonesia atau lansia Pekalongan. Bikinin bubur, kacang hijau atau apa, sambil diajak ngobrol. Ya. Berbicara dengan bahasa kaumnya. Khotibunas ala lughati qaumihim, pakai bahasa Jawa yang halus, dielus. Dan mereka bilang, aduh Masya Allah, kader-kader PKS luar biasa perhatiannya sama orang tua. Karena memang kita juga mempraktekkan itu di dalam rumah kita, ya. Birrul walidain kita kepada orang tua. Itu contoh-contoh ya, ada 8 kegiatan Pak yang bisa kita selenggarakan. Dan itu sederhana, praktis. Bisa juga mungkin dengan beras jimpitan itu loh Bu ya. Iya. Jadi masa zaman-zaman penjajahan dulu tuh kita ada beras jimpitan namanya. Kita bikin aja Jumat Berkah. Dari rumah kader aja tuh diambil segenggam segini, dikumpulin jadi berapa liter. Pembagian beras Jumat Berkah Rumah Keluarga Indonesia Pekalongan di desa apa gitu, kumpulkan masyarakat. Nah, sebelum dibagi beras, kita ajak ngobrol. Nah, karena kita adalah juga partai dakwah, yang paling penting buat kita adalah mengingatkan mereka kepada ibadah di akhir-akhir usianya itu mungkin buat orang tua ya. Untuk ingat tetap sholat, eling ke Gusti Allah, dan seterusnya. Insya Allah kita kebagian pahalanya. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Ya. Di samping tentu yang sifatnya intelektual kayak gini, ada seminar, ada webinar. Nah, situasi pandemi gini tentu saja orang-orang yang sudah sepuh itu nggak bisa ngikutin, ya kan? Nggak. Maka kita bisa acara-acara yang sifatnya semacam ini ya, yang ilmiah menggunakan teknologi itu kepada anak-anak muda, generasi milenial. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Bu Wi, masih ada waktu 7 menit, berkenan untuk satu pertanyaan lagi. Fadol. Ya, baik. Ini kami pilih pertanyaan dari Ibu Fatia Rahmawati ya, karena nampaknya pertanyaan ini esensial ya. Bisa ditampilkan. Bagaimana pandangan Ustadzah Wiwi tentang fenomena seorang suami yang kurang dalam menafkahi istri dan keluarganya karena dianggap istri sudah punya penghasilan sendiri. Ya, bagaimana Bu? Afwan ya. Makasih nih pertanyaannya, Bu Fatia. Ada dua istilah, satu fenomena, kedua gejala. Kalau gejala itu masih 1-2 orang. Kalau fenomena itu sudah sekitar sampai 70-80%. Kalau baru gejala 10-20%. Nah, sejauh mana Ibu bisa mengatakan bahwa ini sudah fenomena dan itu ada di mana? Di keluarga kader. Kita harus bisa juga menyampaikan data secara akurat ya. Ini ada bapak-bapak di sini nih. Mungkin saya ingin menyederhanakan saja dengan gejala. Saya masih berhusnuzon sejauh ini karena perkembangan tarbiyah kita yang sudah puluhan tahun ini dari sejak awalnya sudah banyak perubahan bapak-bapak kita insya Allah. Apalagi sudah ada RKI ya. Insya Allah dengan kehadiran bapak-bapak kita sudah satu indikator yang membahagiakan ibu-ibu datang semua. Memang ada salah satu kekurangan ibu-ibu ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah kurang bersyukur dan kurang qanaah
kepada kebaikan-kebaikan yang sudah suami lakukan. Kalau kita bersyukur, qanaah, rizkinya Allah akan tambah. Ya, afwan nih, jadi nasihat dulu. Nah, yang kedua yang terkait dengan ada gejala seperti itu. Ini sangat mungkin terjadi, bukan hanya di kita saja, di masyarakat luas pun demikian. Dan berarti ini ada masih PR buat dakwah kita semua, PR buat RKI juga. Saya tadi hanya nyinggung sedikit tentang kewajiban suami. Salah satu kewajiban suami yang utama itu adalah membawa seluruh keluarga itu ke surga. Tanggung jawab yang berat di hadapan Allah itu adalah bagaimana seluruh keluarganya itu dihantarkan ke surga Allah. Ridho terhadap suaminya, terhadap ayahnya. Kalau istri dan anaknya tidak ridho kepada suami dan kepada ayahnya, ini akan memberatkan langkah nanti di padang mahsyar. Jadi ada satu riwayat cerita ketika turun ayat faiza jatus shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi para sahabat bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan ayat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, nanti di akhirat ketika sudah selesai pertanyaan sholat, sudah lewat, pertanyaan kedua adalah kepada suami, apakah dia sudah menunaikan hak-hak istri dan anaknya? Hak istri, berarti kita bicara tentang kewajiban suami, yaitu memberi nafkah. Dan Allah sudah menegaskan ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 133. Kalau suami makan, istri dikasih makan. Suami berpakaian, istri dikasih pakaian yang sama. Nggak boleh suami beli pakaian bagus, istrinya rombeng. Suami makan enak, yang harus diingat pertama kali adalah wajah istri dan anaknya di rumah. Ini ada cerita dulu ya di awal-awal dakwah ini. Seorang ustadz yang diajak makan makanan mahal di hotel oleh seorang syekh. Ini beda kelas memang. Makanannya harganya 100.000 atau 300.000 satu piring. Si syekh menangis, syekhnya ini menangis, si ustadz menangis orang kita. Ketika mereka berdialog, kenapa menangis? Saya menjawab, saya teringat di dunia saja nikmatnya sudah seperti ini makanan dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Jauh lebih nikmat dari apa yang kita nikmati hari ini. Kalau si ustadz bilang, saya nangis karena ingat istri dan anak di rumah. Saya makan enak, istri dan anak saya nggak punya beras di rumah. Belum tentu bisa makan seperti ini ya, Syekh. Ini beda kelas. Ya. Artinya kalau Syekh tadi kelasnya udah lewat. Kalau si suami, karena dia suami soleh, belum bisa memberikan makanan enak di rumah, tapi dia masih ingat. Itulah suami yang soleh. Dua-duanya soleh, cuma beda kelas. Kelas sosialnya beda ya. Subhanallah. Jadi para suami kalau lagi makan enak, ingat istri dan anak rumah, bawalah oleh-oleh itu ke rumah. Ya. Inilah diajarkan dalam Islam seperti ini. Nah, kenapa masih terjadi suami yang tidak memenuhi kewajiban? Makanya kalau dalam Islam, harusnya ada kursus pranikah. Nanti RKI bikin kursus pranikah di Kota Pekalongan. Pesertanya kader-kader yang mau nikah aja dulu, usia milenial. Atau mungkin yang sudah menikah sebagai peserta. Ya supaya tidak tersinggung karena nikah sudah 5-10 tahun, bahkan sudah punya cucu barangkali. Ya diingatkan akan tanggung jawab ini. Siapa tahu dia masih bisa bertobat. Ya, masih ingat nasihat-nasihat kebaikan ini. Materinya tentang harmonisasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan suami istri. Kan ada itu. Satu bagian dari RKI itu tentang bagaimana menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Dan sekilas saja diingatkan tentang kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak. Itu nilai-nilai dasarnya. Kita belum bicara sebab-sebab mengapa suami tidak memberikan nafkah ya. Kita bicara tentang kewajiban asasi dulu. Jadi harus diingatkan terus. Dan ketika suami misalnya hanya memberi, mohon maaf karena ketiadaan, mungkin karena keterbatasan, dia tidak ngasih uang kepada istri, tapi dia bayarin anaknya sekolah. Dia beri beras tiap bulan. Kemudian dia bayarin listrik.
ya kan? Iya. Dia bayarin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tapi uangnya nggak dikasih ke istri. Sementara yang kebutuhan istrinya sendiri, dia cari sendiri. Yang harus pertama kali disadarkan kepada istri adalah berterima kasih kepada Allah bahwa dia punya suami. Karena begitu banyak jutaan perempuan nggak punya suami. Yang ingin menikah nggak dapat suami sampai sekarang. Dia nggak bersyukur gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya suami yang mencintai saya, yang masih mau bertahan dengan saya sampai hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Takdirnya ternyata suami punya keterbatasan, dananya sampai segitu. Dia masih mau beli beras, dia masih bayar anak sekolah. Disyukuri dulu itu. Apa kebaikan suami itu dilihat dulu lah. Ternyata ada suami yang nggak bayarin listrik juga, nggak nyekolahin anak juga, nggak bayarin pajak PBB juga nggak mikirin, nggak pernah nanya istrinya keluar ongkosnya berapa dan naik apa. Ya berarti takdir ibu dapat suami seperti itu. Alhamdulillah. Tugas ibu ngingetin, Bi, Pak, Ayah, Papi. Papi itu sebenarnya kerja apa enggak sih gitu. Punya uang apa enggak sih? Jadi tanyalah baik-baik. Jangan juga mendiamkan. Tapi memang karena suami walaupun kita harus akui punya pride, punya harga diri, dan kita harus katakan, saya harus katakan di sini tentang karakter laki-laki. Laki-laki itu karena diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai pemimpin, jadi rasa harga dirinya itu lebih tinggi dibandingkan istri dan anaknya. Dia nggak mau di bawah harga diri istrinya. Nih, bapak-bapak penting ya, ibu-ibu. Karena dia kawan, dia harus punya izzah di hadapan istri. Nggak mau diguruin, nggak mau diajarin, nggak mau suara istri lebih keras dari suami. Juga nggak mau menampakkan lemah di hadapan anak-anak. Dia pengennya wibawa. Itu sudah karakter dari sana yang melekat pada diri. Dan bicaranya biasanya nggak lebih panjang, lebih banyak dari istri biasanya. Kadang-kadang bahkan lebih substansial. Ada juga suami-suami yang modelnya mungkin bicaranya banyak, ada lah. Yang penting kan saling pengertian di sini antara suami dengan istri. Karena itu berarti takdir saya, istri ini punya suami, ditakdirkan oleh Allah punya suami yang lemah dalam soal tanggung jawab. Artinya itu ladang dakwah buat istri untuk mengingatkan suami akan tanggung jawabnya. Seandainya sampai batas tertentu suami tidak berubah, tetap lemah seperti itu, apa jawab Umar bin Khattab ketika seorang suami akan mencerai istrinya karena sudah tidak cinta lagi? Apa? Saya kira bisa diambil analoginya. Ada sahabat, ya Amirul Mukminin, saya mau menceraikan istri saya. Kenapa? Kamu tuh istri nggak minta apa namanya? Kamu nggak minta juga istri masakin nasi buat kamu. Kamu nggak minta istri mencucikan pakaian kamu. Kamu nggak minta istri mengandung dan melahirkan anak kamu. Bahkan ketika kamu butuh di malam hari, istri walaupun dalam keadaan susah dan payah, dia tetap melayani kamu. Tapi saya udah nggak cinta dengan istri saya. Oke, kata Umar. Pertanyaan saya satu. Apakah masih tersisa di hatimu rasa tanggung jawab? Jadi Bapak Ibu, kepada istriku demikian. Ketika kita menghadapi suami yang begitu lemah di hadapan kita, berarti kita punya tanggung jawab mendidik suami kita. Ya sudah, itu takdir kita. Kecuali kalau kita tidak ridho lagi, boleh. Seorang sahabiat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah tidak cinta lagi kepada suami. Kenapa? Ternyata, ini saya baca di buku Taman Bercinta. Taman para pecinta, orang-orang yang bercinta di Taman Allah itu ya. Karangan Ibnu Jauzi. Kehidupan rumah tangga tentang cinta. Kan sahabiat ini pernah melihat, katanya gini, ya Rasulullah, aku pernah melihat suamiku jalan dengan orang-orang sahabat-sahabat yang lain, ternyata mohon maaf, jelek, tidak tampan. Waktu di rumah nggak kelihatan, begitu jalan sama yang lain kelihatan. Tiba-tiba aku nggak suka. Saya takut
saya tidak mendapatkan ridho Allah karena ya sudah, kata Rasulullah, dulu ngasih apa maharnya? Satu kebun anggur. Kembalikan saja. Kamu boleh menceraikan. Kamu bisa menceraikan. Jadi rumah tangga itu selalu ada pintu. Yang Islam, maksud saya gini, Islam itu adalah sebuah ajaran yang tidak ada solusi di dalamnya. Satu ajaran yang mengharamkan perceraian, Islam membuka pintu itu walaupun itu tidak disukai oleh Allah. Islam membenci melaknat perzinahan. Allah buka pintunya. Poligami, ta'adud, gitu kan. Tapi yang disukai oleh Islam kan ya monogami, bahagia, sakinah, mawadah, rahmah, menghantarkan ke surga Allah. Jika jalan ini tidak bisa kita lalui dan kemudian kita tidak merasa bahagia dan tidak mendapatkan ridho dari masing-masing pasangan, pintu terbuka. Jadi seorang istri yang tidak ridho terhadap suaminya karena itu lemah, dia bisa hulu. Makanya, tapi kan saya sudah sampaikan di awal, seperti nasihat Umar. Masih punya tanggung jawab nggak? Kalau kita menjadikan bahwa suami, anak adalah ladang dakwah buat kita, maka dia jadi objek dakwah kita pada saat itu. Dan ibu, ada cerita di sini pada masa Khalifah Abbasiyah, Harun al-Rashid, ya, ada seorang panglima perangnya yang berburu ke hutan. Ketika dia sedang beristirahat di tepi hutan, dia menemukan satu tenda yang isinya ada seorang perempuan cantik. Dia minta minum si panglima ini. Kemudian si ibu ini mengatakan, siapa kamu? Saya lagi kehausan, saya panglimanya Khalifah. Saya meminta minum. Kata si perempuannya, dia bicara dari balik tenda. Saya punya air putih tapi punya suami saya. Saya tidak bisa memberikan kepada orang lain tanpa seizin suami saya. Namun saya punya, karena dia orang baik, orang solehat, segelas susu yang sudah saya minum separuh. Apakah kamu mau? Kemudian si laki-laki ini bilang, karena aku haus, aku minta air itu. Kemudian si perempuan solehat ini memberikan air susunya dan diminum. Dan bolehkah saya istirahat di luar tenda? Boleh. Dia istirahat, ya tentu dengan bersama pasukannya ya. Setelah istirahat, nggak lama datang penunggang kuda sudah tua. Penunggang kuda ini kemudian begitu mendengar suara kuda di luar, perempuan ini berlari keluar, dia membawa air putih itu. Dia sambut, ternyata itu suaminya, dia sambut, dia cuci kakinya, dihantarkannya ke dalam sampai tidak terdengar lagi suaranya, tenang, suasana tenda, kemudian si panglima ini minta pamit. Sebelum pamit dia bilang, wahai ibu, boleh saya ngasih nasihat sebelum saya pamit? Ya silahkan. Saya heran ada perempuan seperti kamu. Kenapa? Tadi aku lihat suami itu bukan cuma buruk rupa, tapi juga buruk perilaku. Kok kamu betah ya? Kalau aku jadi kamu, aku sudah minta cerai, aku sudah ceraikan dia. Kemudian perempuan ini mengatakan, segera pergi dari rumahku, dari tendaku ini, jangan pernah datang lagi. Tapi sebelum aku akan memberikan nasihat kepadamu. Suatu pesan Rasulullah SAW. Bukankah agama itu dari dua, sabar dan syukur? Aku bersyukur, aku diberi karunia, wajah yang cantik, dan akhlak yang baik. Dan aku bersabar, dititipi oleh Allah, seorang suami yang bukan cuma buruk rupa, juga buruk perilaku, buruk akhlak. Mudah-mudahan ini menjadi ladang, agamaku menjadi lengkap, menjadi sebab aku masuk surga Allah tanpa hisab. Masya Allah. Jadi itulah langkah-langkah tarbiyah kita, ibu sekalian, bapak-bapak semua. Islam memberikan pilihan dari A sampai Z, ya, dari A sampai Z itu pilihan kita. Dan di atas semua itu adalah bagaimana kita mari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadi kita orang-orang yang sabar dan senantiasa pandai bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat waktu. Iya. Ya, nanti nggak rindu lagi bertemu ya. Iya. Kehabisan semuanya materi hari ini. Ya. Jazakumullah khairan. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat-sehat walafiat di masa pandemi. Amin. Ini sudah beberapa kader dan kiadah kita juga meninggalkan kita lebih dahulu menjadi pelajaran. Jangan lupa terus berbuat baik ya, dan bersabar di atas jalan dakwah ini. Insya Allah menjadi jejak kebaikan dan menjadi contoh teladan buat generasi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Wirianingsih yang sudah memberikan
banyak hal kepada kita, hal-hal yang sifatnya substansial. Insya Allah ini menjadi pelecut semangat bagi kita semua ya Bapak Ibu serta rekan-rekan seperjuangan. Tidak akan berhenti di sini, tapi kita terus melakukan perbaikan diri agar Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin melalui perjuangan dakwah kita.